Hai, namaku Dr. Gracia Meriana, spesialis obstetri ginekologi. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit MC Alam Sutra. Jadi, polip rahim ini adalah jaringan yang tumbuh di dalam rahim, di mana jaringan ini adalah sel yang abnormal, di mana sel ini berisikan ada kelenjarnya, kemudian ada pembuluh darahnya atau jaringan vaskularisasi kita katakan ya. Nah, jaringan ini akan tumbuh di bagian dalam rahim yang kita sebut dengan endometrium atau polip rahim. Dok, bagaimana mendiagnosis seseorang terkena polip rahim? Gejala dan tahap pemeriksaannya seperti apa? Jadi ketika kita akan mendiagnosis atau mengetahui adanya seseorang itu terkena polip rahim atau polip endometrium, pertama kita harus tahu dari gejalanya. Nah, gejalanya nih biasanya ada gangguan siklus haid, di mana haidnya menjadi memanjang atau jumlah haidnya jadi lebih banyak dari biasanya. Misalnya ganti pembalut sehari bisa lebih dari 4 atau 5 kali, dan misalnya memanjang itu mungkin lebih dari 7 hari sampai 10 hari sampai 2 minggu masih perdarahan. Nah, dari anamnesa ini misalnya memang haidnya banyak sampai akhirnya dia harus memeriksakan diri ke dokter. Ketika kita di dokter, kita akan lihat nih, pertama kita lakukan pemeriksaan inspekulo atau pemeriksaan dari vagina, di mana kita harus mencari tahu ada masalah nggak nih di bagian mulut rahim atau di serviknya. Kadang-kadang polip servik juga bisa loh terjadi, kemudian juga mengakibatkan ada gangguan haid atau ada perdarahan. Nah, selain itu ketika kita inspekulo, oh tidak ada masalah nih, kita juga bisa melakukan USG. Biasanya sih akan lebih jelas ketika kita lakukan USG transvaginal, di mana USG transvaginal ini kita bisa temukan di bagian endometrium atau di bagian dalam rahimnya ada penebalan atau ada lapisan yang lebih tebal dari biasanya. Nah, selain itu kita juga bisa lakukan ada namanya histerosonografi, di mana dengan lakukan USG kita bisa melakukan memasukkan cairan NaCl ke dalam rahim untuk memastikan nih, dari USG kita bisa lihat ketika cairan NaCl dimasukkan, wah ada nih ternyata si polipnya di dalam endometrium gitu. Nah, selain dari itu ada lagi pemeriksaan yang namanya histeroskopi, di mana histeroskopi ini kita memasukkan kamera ke dalam rahim. Nah, kamera ini akan dihubungkan ke ada monitor. Di situ kita bisa lihat, oh ternyata ketika masuk ada jaringan-jaringan, ada penebalan-penebalan di bagian lapisan endometriumnya yang ternyata berbentuknya seperti polip atau seperti ada pembuluh darah yang menebal disertai dengan ada kelenjar. Nah, dengan dilakukan histeroskopi, ketika kita melihat, kita juga bisa langsung mengambil jaringan polip ini yang tujuannya selain untuk membersihkan polipnya, juga kita bisa lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, yang paling terakhir juga bisa, kalau zaman dulu sebelum ada histeroskopi, kita bisa lakukan kuretase namanya. Nah, kuretase di sini sama prinsipnya sama histeroskopi ya. Cuman bedanya kita nggak pakai kamera, jadi nggak bisa kelihatan. Tapi yang pasti tujuannya adalah kita mengambil polipnya atau mengambil semua penebalan yang ada di bagian endometrium, yang pada akhirnya nanti tujuannya untuk diperiksakan ke patologi guna memastikan ini benarkah polip atau ada yang ke arah keganasan. Dok, apakah infertilitas berhubungan dengan polip rahim? Oke. Jadi infertilitas di sini sebenarnya terutama polip endometrium yang terjadi pada usia 20-an tahun atau pada usia reproduktif, di mana salah satu gejalanya adalah pasangan ini sudah menikah tapi tidak mempunyai keturunan, dan di satu sisi dia punya gejala atau punya gangguan siklus haid, di mana haidnya memanjang atau haidnya banyak. Jadi dia bisa ada merupakan salah satu penyebab dari gangguan infertilitas. Tapi balik lagi, jumlahnya seberapa banyak polipnya atau posisi polipnya benar-benar mengganggu lapisan endometriumnya, karena ya endometrium ini sangat-sangat dibutuhkan di mana untuk pertemuan sel telur dan sel sperma bertemu supaya terjadi kehamilan gitu. Dok, resiko apa saja yang mempercepat munculnya polip pada rahim? Jadi resiko di sini nomor 1 ya, pastikan kalau ada gangguan hormonal yang kita takutkan adalah obesitas, di mana obesitas di sini akan membuat gangguan hormonal yang salah satunya memicu terjadinya si polip endometrium atau polip rahim. Di satu sisi juga penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi atau diabetes. Nah, itu adalah penyakit-penyakit metabolik yang sangat-sangat mengganggu hormonal yang dapat memicu polip endometrium di sini gitu.
Dok, bagaimana dengan pengobatan pada perempuan yang terkena polip rahim? Untuk pengobatannya sendiri sebenarnya nomor satu kita harus pastikan dia ada inflamasi juga nggak di situ. Inflamasi di sini ada infeksi atau tidak. Nah, itu juga kita harus obatin infeksinya karena pemicunya juga bisa salah satu dari inflamasi. Kemudian yang kedua kita juga harus memberikan anti perdarahan supaya vaskularisasi atau perdarahan ini bisa mengecil atau bahkan bisa sampai benar-benar hilang meskipun itu jarang terjadi. Nah, pada akhirnya untuk pengobatan pada akhirnya ya mau nggak mau kita harus tindakan histeroskopi ataupun dengan kuretase supaya pada akhirnya benar-benar bersih dan meskipun bisa tumbuh lagi tapi paling nggak kita sudah harus bisa menjaga lifestyle kita, mengubah pola makan, mengubah gaya hidup dengan olahraga, menjaga supaya tidak obesitas dan mencegah penyakit metabolik lainnya terutama di usia perimenopause atau menopause sekalipun. Nah, itu akan membuat kita jauh atau tidak terkena polip endometrium atau polip rahim ini. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.